Nabi sebagai teladan gitu, sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi yang harus melakukan sebuah probabilitas transformasi dan reformasi kehidupan, terutama kehidupan masyarakat jahiliyah minas sulumati ila nur. Tentu juga terhadap para sahabat, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin wabil khusus jamaah rahimakumullah. Insyaallah malam ini saya berikan ceramah singkat dengan judul Istiqamatul Ibadah di bulan Ramadan dan pentingnya merawat persaudaraan dan silaturahmi. Tidak terasa perjalanan waktu begitu singkat. Malam ini adalah malam yang ke-6 Ramadan. Tentu sudah lewat 5 puasa ini. Mungkin juga ada 6, ada 7. Mudah-mudahan kita tidak subjektif, walaupun mungkin punya perbedaan pilihan. Yang biasa jadi masalah kalau hari raya Idul Fitri, ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu siapa yang satu Syawal yang benar? Karena katanya satu Syawal haram hukumnya. Nanti jangan sampai bikin organisasi, bikin lagi waktu lain hari raya. Kita perlu membangun kesepakatan dan kebersamaan. Karenanya kaum muslimin rahimakumullah, disinilah Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Justru di situ sebagai satu bentuk kebahagiaan tersendiri. Sampai malam ini kita lihat cerah dan ceria wajah-wajah kita. Alhamdulillah. Itu berarti ada nilai, ada value yang kita rasakan selama bulan Ramadan. Ada orang gembira berjumpa dengan Ramadan, ada orang yang tena nangai pun narabadambat. Tetapi kalau orang yang beriman, makanya panggilan Allah yang utama pada mereka-mereka yang punya komitmen dan punya nilai keimanan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Makanya jangan lewatkan dan jangan biarkan berlalu begitu saja. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Manjada wajada, reso batang mengingin malu mengalir masih dewan. Ada orang amin 3, amin 2, amin H, amin 1. Bahkan beberapa malam yang lalu saya masih ceramah. Sampai keluarga ada mengatakan, diandaikan bisa Ustaz diminta, tak kalah aku supinjo puasa yang pamoteran, supaya dia kembali kepada keterahan kemanusiaan. Tetapi anak urid anta turid innallah yurid. Allah jual kita kembalikan segalanya. Siapa yang bisa berjumpa dengan Ramadan dan selesai Ramadan, makanya bergembiralah bagi kita. Dan wasyari'u ila maghfiratin min rabbik, bersegera kita mencari pengampunan Allah SWT. Makanya sebagai bentuk istiqamatul ibadah, kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk kita bergembira menyambut Ramadan dan mengimplementasikan seluruh nilai ibadah buat kita. Kita angkat tangan kita, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kata ini kita jumpa gembira. Dan ingat, siapa yang bergembira berjumpa dengan Ramadan, maka jasadnya diharamkan baginya tersentuh api neraka. Makanya kegembiraan jangan sampai berlalu. Kalau perlu begitu jumpa Ramadan sudah subuh, kita meneteskan air mata karena bergembiranya. Bukankah doa kita adalah, ya ini doa, wa apa Allahumma barik lana fima, iya kalau fima rasaktana doa macam itu, fima rasaktana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Nia erokta nasungnya jika oleh Allah Ta'ala sehingga kita berjumpa Ramadan di sinilah. Jangan biarkan, jangan sampai kita tidak memanfaatkan dengan baik sebagai wajib dari bulan. Makanya mansama Ramadan
man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bergembira lalu mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, kembali kepada kemitraan kemanusiaan subhanallah. Walaupun beberapa masjid, bukan juga berrahmah. Kalau awal Ramadan dia tumpah-tumpah masjidnya, tetapi kalau mulai pertengahan Ramadan mulai ada kemajuan, yang maju safnya, jamaahnya sudah mulai maju ke depan. Apalagi biasa ibu-ibu terkira di sini. Di pertengahan akhir Ramadan harusnya dia lebih banyak konsentrasi ibadah itikaf kalau perlu. Tetapi sebagian dari tawaf, di mana tawafnya di GTC, di mana dan sebagainya. Makanya kaum muslimin, kenapa grafik ibadah harus kita naikkan dan kita tingkatkan sampai dikatakan Allah menempatkan Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan supaya kita berlomba-lomba jangan ketinggalan dari itu yang terpenting pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan yang kita kenal sebagai bulan pengampunan, maka mari kita manfaatkan berdoa, beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Kita meminta, katanya disinilah malaikat iri kepada manusia, mengingat dosa-dosa di luar bulan Ramadan. Tetapi kemudian Allah menganjurkan pada bulan Ramadan, subhanallah. Itulah yang dikatakan malaikat, dia iri kepada kita. Sebab kenapa? Mungkin saja ada kehilapan dan kealpaan buat kita di luar bulan Ramadan. Ya mungkin ada perbuatan yang salah, suami kepada istri, istri kepada suami, atau mungkin saja dalam proses pembinaan terhadap kita salah, sehingga di bulan Ramadan kita konsentrasi untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menetes air mata, apalagi kalau kita halal, kita dalami, apalagi kalau banyak dosa lalu kemudian kita sujud syukur dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita baca istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum. Di dalam ustaz ada lebih pendek itu biasa majelis siapa? Astaghfirullahalazim. Dia bilang tidak lebih pendek lagi ustaz. Apa itu astaga? Mana astaga? Nah, kaum muslimin rahimah, kenapa? Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada mereka yang senantiasa melakukan sebuah proses internalisasi diri. Kasih buka bulan puasa, koreksi dirimu. Siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala baru satu kali ucapkan, dijauhkan neraka darinya 60 tahun. Dan insya Allah kalau kita terus melakukan istighfar minimal berapa kali dalam sehari, lalu capai dosa-dosa kita bagikan manusia kembali kepada fitrah kemanusiaan. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Ada yang memenggal awal rahmah, wasatu maghfirah akhir itu minan nar. Tetapi secara keseluruhan ada rahmat, karena tidak semua orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, disinilah yang dikenal dengan syarul ibadah, membuka ruang dan peluang untuk kita memanfaatkan bulan Ramadan. Coba dibayangkan kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, lalu kemudian setan dibelenggu. Berarti ada kebebasan buat kita untuk melakukan yang terbaik. Karena kenapa? Selama ini mungkin ada pikir-pikir dulu, sudah diterima, ayo deh pergi ke masjid, dia bilang pikir-pikir dulu. Ibadah yang kita lakukan sunat saja pahalanya sama dengan salat wajib selama bulan Ramadan. Bahkan tidurnya orang berpuasa khairun, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Namun sa'imi ibadati, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Apalagi tentu bekerja, jangan tolong tinrolannya, karena kita tahu bahwa tidurnya orang beribadah sehingga seharian dia banyak tidur. Iya, ini makan untuk tidur, apa tidur untuk makan atau makan untuk tidur. Iya kan seperti itu. Salat sunat suruhnya 2 rakaat, sunat suruh.
khairun fid dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada bumi serta isinya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana itu nikmatnya. Baru salah sunat ibadah, bahkan bau mulutnya orang berpuasa. Pernah saya sampaikan tempat, bau mulutnya orang berpuasa bagikan bau kasturi. Indahnya itu bau mulutnya, walaupun ya jangan tosen dibilang karena bau kasturi 1 minggu puasa tidak pernah sikat gigi. Pas di belakangnya Pak Imam dan nekat tuh kecikan dari bau kasturi Pak Imam. Ini bilang Pak Imam, mana mau bau kasturi sikat gigi tak? Iya kan seperti itu. Di sinilah sama dengan ketika mengaji. Kalau perlu kita menjadi orang yang selalu ke depan membaca ayat Al-Quran, baru memegang itu Al-Quran sudah berguguran dosa-dosa. Apalagi kalau mengaji, ya sudah dijelaskan bahwa setiap satu huruf sungguh luar biasa pahalanya. Apalagi kalau kita khatam Al-Quran. Cuma kita tidak tahu sekarang ini yang kita baca sudah 30 juz atau juz 30. Al-Ghazali khatam Al-Quran Pak dalam sebulan penuh bulan Ramadan. Apakah 28 hari, 29 hari atau 30? Yang jelas 1 bulan penuh 50 kali khatam Al-Quran. Bahkan Syafi'i 60 kali minimal khatam Al-Quran. Jadi berarti setiap hari 2 kali khatam Al-Quran. Kalau kita kira-kira berapa? Pernah juga suatu saat saya ceramah di satu hotel. Saya tanya, Ibu sudah berapa ayat? Jawab dia. Saya bilang, Ibu sudah berapa juz? Ini sudah malam ke 23. Lalu saya bilang, Ustaz sudah banyak nih. Juz apa saja itu? Itu juz melon, juz alpukat, juz mangga. Jangan biarkan apalagi orang yang membaca Al-Quran dibersihkan jiwanya. Membaca Al-Quran di rumah berarti adalah memberikan cahaya dan keuntungan bagi rumah kita. Maka insya Allah apalagi dia menjadi syafaat buat kita. Siapa yang suka membaca Al-Quran, dia akan membantu kita termasuk dan menjawab daripada pertanyaan munkar wa nakir. Kita bisa husnul khatimah. Dan begitu apalagi ditanya man rabbuka. Kalau kita meninggalkan pertanyaan kita, man rabbuka, apa itu artinya? Siapa? Nabi Ibrahim tidak pernah begitu Ustaz. Siapa Tuhan? Tapi kalau orang yang punya pahala banyak, insya Allah dia bisa jawab. Tapi kalau mereka dosa-dosa, makanya selama bulan Ramadan tutup kalau lalam beriagaan baca dia lisek musijalan berapinnya pada ragaya betutu dia bilang Ramadan betutu melam beritaman siti alisisi rawon debit nonarah dijauh erogam melicini kolalena Ramadan. Sebab kenapa? Kalau lewat puasa baru kita menyesal sasak lalang atau guna tena dari Allah berkotong cuman Cina menyesal. Makanya kaum muslimin ada pertanyaan, marah siapa Tuhan? Kalau dia orang baik dia bisa jawab Allah Rabbi. Tapi kalau orang yang tidak paling dia bilang oh lala. Iya kan seperti itu. Apalagi nanti sampai pertanyaan wa ma ikhwanuka, siapa temanmu? Iya, siapa pasangan narangan misalnya. Sebab kenapa sekarang ini ada istilah jagai rangan rewan jagai wali kasisen menjagai rangan kasisen tu nasabat rangan tu masuk soal. Artinya jagai musuh satu kali, dapat teman-teman musuh 2 kali, karena kadang-kala teman itu menggunting di dalam lipatan mata, nanti dari belakang. Apalagi sekarang dunia kemodernan yang penuh dengan intrik-intrik politik, ada sampai mengatakan politik itu singkatan. Apa itu? Ya mungkin saya mudah-mudahan tidak ada begitu. Politik singkatan dari perkumpulan orang licik dan tidak konsisten. Ada yang mengatakan hukum, apa yang mengatakan KUHP karena uang habis perkara dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak itu terjadi. Tapi ada plesetan seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakum, kalau ada pertanyaan siapa teman? Wa ma ikhwanuka. Ada yang mengatakan tiang listrik. Kenapa berdiri jalannya begitu dan tiang listrik mungkin? Gak mampu kau teman. Tiang listrik teman-teman. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah dikenal sebagai bulan rahmah kasih sayang. Makanya saking cintanya Allah kepada orang yang berpuasa sampai puasamu untuk dan saya balas. Puasa itu ketika kau ada yang lawan bertengkar bilang saja saya puasa. Ya kan seperti itu. Siapa yang memberi makan orang puasa maka pahalanya sama tanpa dikurangi, bukan mengambil puasanya. Pahalanya sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan orang berpuasa lisayu farhatani farhatun indal itari wa indal karam. Siapa yang makan berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan makanan, subhanallah. Disitulah Allah memberikan rahmat dan kasih sayang, the power of love, kekuatan cinta Allah kepada kita semua diakibatkan karena Ramadan. Dan yang terpenting terakhir adalah kaum muslimin, bagaimana sebagai bulan persaudaraan, soliditas dan solidaritas, empati dan simpati. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini yang perlu kita rawat. Suatu serang saja di beberapa tempat, bahkan di masjid. Kalau di luar masjid biasa, tapi bayangkan kalau di dalam masjid lalu kemudian terjadi resisten, sesama berurus bertikai. Nauzubillah min zalik. Padahal ini dibikin bersama demi kebaikan buat kita semua. Ada istilah gajah mati, ya itu awalnya subjektivitas. Gajah mati di pelut mata tidak tampak, lalu kemudian semut mati di seberang sana nampak. Subhanallah. Makanya jauhkan dari resistensi dan kita harus merawat persaudaraan. Sebab kenapa? Katanya begini, menurut Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan tanpa persatuan, perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa silaturahmi. Makanya silaturahmi dan persaudaraan harus dirawat dengan baik. Siapa yang merawat persaudaraan dan silaturahmi, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, terima kitabnya dengan tangan kanannya, diberikan cahaya dalam kuburnya, surga jaminan tempat kembalinya. Makanya kaum muslimin diutamakan hati yang bicara, kedepankan hati, bukan hati-hati bicara. Sekarang ini Pak, bukan lagi hati bicara, hati-hati bicara. Apalagi dunia politik, katanya orang yang paling hebat di dunia ini adalah orang Indonesia. Dua hal, apakah ini cibiran atau pamer? Kenapa? Dia bilang begini, kalau Amerika menunggu waktu antara 6 jam sampai 12 jam untuk mengetahui dan menentukan siapa yang terpilih menjadi presiden, senator, ataupun parlemen. Kalau India membutuhkan waktu antara 15 hari sampai 30 hari untuk mengetahui siapa yang terpilih menjadi perdana menteri atau parlemen. Indonesia hebat, karena belum pemilu sudah ditahu siapa yang bakal terpilih. Situ masalahnya. Saya tidak tahu. Kan seperti itu. Yang kedua katanya kehebatannya adalah kalau Jepang banyak bekerja kurang bicara. Demi orang Jepang banyak bekerja kurang bicara. Makanya ada kemajuan. Lalu kemudian kalau orang India banyak bekerja kurang bicara, banyak bicara kurang bekerja. Sebaliknya orang Jepang. Kalau orang Angola kurang bicara kurang bekerja. Yang hebat itu Amerika, banyak bicara banyak bekerja. Tapi tidak kalah Indonesia lebih hebat, karena kadang-kala lain dan cara kalian itu negara. Iya kan seperti kan orang Jepang, lihat ini, nabuangi apanya itu lagi, nabuangi foto-fotonya ke laut, ya seperti itu, nabuangi teknologinya ke laut, ya ada komputer nabuang ke laut. Ditanya orang Jepang, kenapa kau buang itu? Dia bilang banyak di negara. Orang Arab tidak mau ketinggalan, nabuang kormanya ke laut. Ditanya, kenapa kau buang korma di laut? Dia bilang banyak di negara. Ini pameran. Ditanya, orang Indonesia ini, siapa yang mesti buang? Teman buang ke laut. Tanya, kenapa kau buang di laut? Dia bilang banyak di negara. Na'udzubillah, jangan itu yang terjadi. Sebab mencari lawan gampang, mencari kawan susah. Kalau kita resisten yang teman, susah perbaikannya. Ramadan ini adalah membuat kita semakin akrab dan bersatu. Coba bayangkan. Seperti ini ada enggak sama dengan ini banyaknya orang yang datang di masjid sholat berjamaah di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan mungkin tidak pernah dia datang ke masjid, tapi datang di masjid. Bukan karena malu, dia juga takut jangan sampai ini adalah Ramadan terakhir. Makanya dia datang, ini datang ya. Di situ mulai kita bangun keakraban. Mudah-mudahan ini penting buat kita sehingga rawat persaudaraan terutama di masjid. Jangan karena hanya satu persoalan lalu kemudian kita terus mengalami satu tingkatan. Kita harus lebih banyak bijaksana. Oleh sebab kita tingkatkan kebijaksanaan buat kita. Karenanya kepada Allah juga kita kembalikan. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi manusia fitri. Insyaallah selama bulan Ramadan kita manfaatkan dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.